Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun Allah menurunkan sesuatu itu yang sia-sia. Bahkan setiap apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti mengandung hikmah dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali dengan ujian yang sedang kita saat ini jalani. Termasuk salah satu hikmah yang begitu dalam, yang begitu banyak kita rasakan dalam kehidupan kita itu adalah ketika Allah menurunkan yang namanya kitab suci Al-Quran melalui perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah seharusnya kita patut syukuri dalam kehidupan kita. Mengapa harus kita syukuri? Setidak-tidaknya ada dua hal yang ingin Allah sampaikan melalui Al-Quran. Yang pertama, dengan Al-Quran itu Allah ingin memberikan berbagai macam informasi yang sudah barang tentu sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Contoh saja misalkan Al-Quran mengatakan kulu washrobu wala tusrifu. Allah mengajak kepada kita, mempersilahkan kepada kita, silahkan makanlah, minumlah. Dengan makan dan minum itu menjadi energi di dalam kehidupan kita. Tetapi pesan Allah satu, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sudah banyak kita jumpai dalam kehidupan orang yang sakit hanya gara-gara makanan. Kebanyakan kolesterol, ketinggian asam urat, kadar gula yang berlebih, sehingga itu mengganggu kesehatan kita. Itu jelas perintah Allah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kitalah yang mampu mengukur seberapa seharusnya yang harus kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga misalkan Allah mengatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak dan terus akan nampak di dalam kehidupan kita. Kerusakan boleh jadi sebab karena tangan-tangan kita. Musim hujan, banjir, salah satu penyebabnya adalah kita begitu membabi buta, menebangi tanaman-tanaman yang seharusnya menjadi penyangga di dalam alam kehidupan kita ini. Informasi itu ketika kita mampu mengikutinya, mau mengikutinya, maka insya Allah akan mendatangkan manfaat di dalam kehidupan kita. Fungsi yang kedua dari Al-Quran itu adalah memberikan konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Tidak lain adalah informasi yang sudah sejak lama Allah turunkan. Ketika 1400 tahun yang lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi seringkali kita baru menyadari bahwa sesungguhnya apa yang Allah informasikan dahulu itu baru terbukti saat ini. Boleh jadi kita banyak bertanya, apa benar Al-Quran berkata demikian? Contoh saja misalkan, iqtarobatis satu uang syakol komar. Ketika saatnya nanti bulan pasti terbelah. Tentu orang akan bertanya, apakah benar bulan akan terbelah? Ternyata dalam sejarah ketika Rasulullah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, ingin disuruh menunjukkan bagaimana kemukjizatan Muhammad, apakah benar utusan Allah. Maka salah satu permintaan orang-orang kafir Quraisy itu adalah bagaimana agar Muhammad mampu membelah bulan yang ada di atas. Maka dengan izin Allah, maka bulan itu Rasulullah menunjukkan tangannya, seret, maka kemudian bulan itu untuk beberapa waktu terbelah dan air kembali menyatu. Kita bertanya, apa benar itu? Maka kemudian para ilmuwan astronom saat ini mencoba datang ke bulan. Ternyata apa? Bulan itu adalah sekumpulan bebatuan, di mana bebatuan itu terdapat sebuah garis lurus, yang pada akhir kesimpulannya memang ternyata para astronom itu berkesimpulan bahwa sesungguhnya memang dulu bulan pernah terbelah. Begitu juga misalkan dalam surah Al-An'am ayat 125. Bahwa saat ini para ilmuwan baru membuktikan tentang fenomena sedikitnya kadar oksigen ketika kita berada pada ketinggian yang sangat tinggi.
Dan itu sesungguhnya telah Allah informasikan sejak 1400 tahun lalu. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang dikehendaki Allah disesatkan, niscaya dia di dajanya itu akan terasa sesak dan sempit, seakan-akan seolah-olah dia berada naik ke atas langit. Dan ini akhirnya terkonfirmasi saat ini, bahwa sesungguhnya semakin tinggi kita, maka kadar oksigen kita, dada kita semakin sesak karena kadar oksigen kita semakin rendah. Dua hal itu, informasi dan konfirmasi, itu membawa manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal tergantung kita. Bagaimana caranya agar informasi dan konfirmasi itu terus kita dapatkan? Tidak lain bagaimana agar kita bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana cara bersahabat dengan Al-Quran? Yaitu mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran dan memahami apa kandungan dari Al-Quran. Karena insya Allah melalui wasilah membaca dan memahami Al-Quran, maka kita mampu bersahabat dengan Al-Quran, dan akhirnya Al-Quran akan memberikan informasi dan konfirmasi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan manfaat, mendatangkan manfaat hidayah kepada kita melalui Al-Quran, dan semoga kita tergolong hamba-hamba yang bersahabat dengan Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.